Aku labrak dan ku permalukan suamiku yang akhir-akhir ini sering menemui janda pendatang baru di tempat komplek ini. Ku grebek bersama warga komplek. Dasar suami tak tahu malu. Ini alasan kamu jarang pulang, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Cerita ini mengisahkan perjuangan hati seorang istri yang mulai curiga dengan perilaku suaminya yang makin sering keluar malam dan bersikap aneh. Ternyata, suaminya memiliki hubungan gelap dengan seorang janda pendatang baru di komplek tempat mereka tinggal. Merasa dikhianati dan tak ingin terus terluka, sang istri memutuskan untuk melakukan penggerebekan bersama warga komplek. Dengan keberanian dan dukungan yang solid, ia membongkar kebusukan suaminya secara terang-terangan di depan umum. Kisah ini penuh emosi, ketegangan, dan kekuatan perempuan yang berani menghadapi pengkhianatan dan berjuang untuk martabat dan keadilan. Jika kamu terinspirasi dengan kisah perjuangan seorang istri yang berani membongkar kebohongan dan mengembalikan martabat dirinya, jangan lupa untuk klik like dan bagikan cerita ini. Tulis juga komentar di bawah bagaimana kamu menghadapi situasi sulit dalam hubungan, atau bagaimana kamu mendapatkan kekuatan untuk bangkit dari pengkhianatan. Jangan lupa untuk subscribe agar selalu mendapatkan cerita inspiratif penuh semangat dan kehidupan nyata yang syarat dengan pembelajaran dan keberanian. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Hari-hari terakhir ini aku mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dari suamiku. Semua berubah secara perlahan. Mungkin aku yang terlalu peka, tapi perasaanku tak bisa mengelak. Dulunya, ia selalu pulang tepat waktu, selalu menyempatkan diri berbicara dan bercanda ringan di akhir hari. Kini, semua terasa berbeda. Pekerjaannya memang kadang menuntut lembur, tapi aku tahu, lembur yang ia lakukan kini terasa sangat berbeda dari sebelumnya. Dia pulang larut malam tanpa alasan yang jelas. Seringkali beralasan bahwa rapat atau pekerjaan yang mendesak membuatnya harus tetap di kantor. Namun, aku melihat ada sesuatu yang tidak konsisten dari cerita tersebut. Telepon genggamnya mulai kusam dengan perlakuan yang semakin tertutup. Ia lebih sering membawanya kemanapun ia pergi dan tak pernah memberiku kesempatan untuk membuka atau sekadar melihat sekilas. Bahkan saat aku bertanya, ia hanya menjawab singkat atau mengalihkan pembicaraan. Hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman yang perlahan menjadi kegelisahan. Aku mulai menyadari suamiku tidak lagi membuka hatinya padaku seperti dulu. Meski tinggal serumah, jarak emosionalnya kian melebar. Ia lebih sering diam saat di rumah, sering menghindar dari obrolan, dan lebih memilih sendiri daripada menghabiskan waktu denganku. Aku bertanya-tanya, apakah ia sedang menyimpan rahasia yang tidak ingin ku ketahui? Perubahan sikap suamiku turut menarik perhatian warga komplek. Bisik-bisik mulai terdengar, bahwa suamiku terlihat sering bertemu dengan seorang janda pendatang baru yang tinggal tak jauh dari rumah kami. Aku merasa seperti disambar petir di siang bolong. Suamiku bertemu dengan wanita lain? Apakah benar? Kecurigaanku meningkat ketika aku mulai menemukan bukti-bukti kecil. Pesan singkat misterius di telepon, jejak aroma parfum asing yang tercium di bajunya, dan beberapa jam pulang yang tak pernah ia duga akan aku ketahui.
Semua petunjuk itu menumpuk seperti badai yang siap menghantam. Namun aku tak ingin terburu-buru menuduh tanpa bukti kuat. Aku mulai memendam rasa curiga ini dalam-dalam, mencoba memikirkan langkah yang benar tanpa kehilangan kendali. Aku tahu bahwa aku harus hadapi ini dengan kepala dingin, tapi hatiku begitu sakit dan penuh tanda tanya. Malam-malamku menjadi semakin sulit. Aku tak bisa tidur nyenyak, terus terbangun oleh pikiranku yang berputar tentang siapa janda itu dan apa sebenarnya yang terjadi di antara mereka. Aku merasa seperti hidupku mulai terkoyak, dan harapanku pada rumah tangga yang dulu penuh cinta mulai rapuh. Sementara itu, suamiku semakin sering pergi keluar tanpa memberitahuku tujuannya. Jam pulangnya semakin larut, dan saat aku coba bertanya, ia malah marah dan mengelak. Sikapnya yang demikian membuatku semakin bimbang. Apakah ini hanya masalah pekerjaan atau ada sesuatu yang lebih dalam? Aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Ketika kecurigaanku kian menjadi-jadi dan bisik-bisik warga komplek makin riuh, aku memutuskan untuk menggenggam keberanian dan menghadapi kenyataan. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum semuanya terlambat, dan aku harus bersiap menghadapi apapun hasilnya. Bab ini adalah awal dari perjalanan penuh ketegangan dan keberanian, di mana aku mulai menyadari tanda-tanda kasih sayang yang mulai pudar dan cobaan yang akan menguji keteguhan hati. Aku bersumpah bahwa aku tidak akan tinggal diam. Ini adalah peringatan keras dari kehidupan bahwa ada sesuatu yang harus aku lawan demi kehormatan, martabat, dan cinta yang sesungguhnya. Rasa curiga yang mulai tumbuh dalam diriku tidak bisa lagi kuhentikan. Setiap harinya, pikiran tentang suamiku dan janda pendatang baru itu semakin menguasai benakku seperti api yang lambat namun pasti membakar sisiku. Aku merasa seperti sedang hidup dalam ketidakpastian yang menyesakan. Apakah aku hanya membayangkan segalanya? Ataukah ada kenyataan pahit yang harus segera aku hadapi? Aku berusaha mencari tahu lebih banyak, namun tanpa membuat suamiku curiga. Aku mulai mengamati perilakunya secara lebih seksama, mencatat gerak-geriknya yang mencurigakan, dan bahkan diam-diam mencoba memeriksa ponselnya ketika ia lengah. Yang kutemukan bukan hanya pesan singkat penuh kode, tapi juga tempat-tempat pertemuan yang tak pernah ia ceritakan. Selain itu, aku mulai berbicara dengan beberapa tetangga secara hati-hati. Bisik-bisik mereka bagaikan petir di siang bolong. Mereka melihat suamiku bersama janda itu di beberapa kesempatan, bahkan setelah gelap malam turun. Mereka bilang suamiku terlihat akrab dan berlama-lama di rumah perempuan itu. Ini semakin mengukuhkan kecurigaanku yang sudah mulai membesar. Aku tahu, semakin aku menggali, semakin aku terperangkap dalam kebingungan dan duka. Namun aku juga tak ingin menjadi wanita yang selalu curiga tanpa bukti. Aku hanya ingin menyelamatkan keluargaku, dan mungkin menyelamatkan suamiku dari kesalahan yang sedang dilakukan. Kejadian sehari-hari mulai membuat hatiku sakit. Suamiku selalu punya alasan untuk tidak pulang tepat waktu. Ada saat ia pulang dengan bau parfum yang asing, atau dengan sisa noda lipstik yang tak bisa ia jelaskan. Aku menundukkan kepala, menahan luapan air mata yang tak kunjung berhenti mengalir dalam hati. Pikiran yang membuncah ini menjadikanku sulit berpikir jernih. Aku tahu aku harus bertindak, tapi aku juga takut jika langkahku salah dan malah menghancurkan segalanya. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan yang membingungkan dan menakutkan. Bab ini menggambarkan bagaimana kecurigaan yang membara menjadi pangkal konflik yang semakin berat. Di balik rasa sakit dan ketidakpastian itu, aku mulai menyusun keberanian untuk menyelesaikan masalah. Aku tahu bahwa kebenaran, apapun bentuknya, harus aku temukan demi kebahagiaan yang layak aku dan keluargaku dapatkan. Bisik-bisik warga komplek mulai beredar dengan cepat, membuat suasana yang sebelumnya terasa nyaman berubah menjadi ketegangan yang tak terucapkan. Warga mulai membicarakan tentang suamiku dan janda pendatang baru itu,
Mereka berbagi cerita dan mengamati perilaku mereka dengan rasa penasaran yang sulit disembunyikan. Aku mendengar setiap bisikan itu seolah menjadi deru yang menggema di dalam hatiku. Awalnya aku merasa berat untuk mempercayai gosip yang beredar, tapi semakin lama, informasi yang kudengar semakin rinci dan konsisten. Tetangga sebelah rumah, Pak Harun, pernah melihat suamiku memasuki rumah janda itu saat malam hari. Bu Ani, tetangga yang biasanya pemalu, dengan hati-hati memberitahuku bahwa mereka terlihat akrab dan sering menghabiskan waktu bersama di beberapa kesempatan. Bisik-bisik ini datang dari berbagai sudut, dan membuat rasa penasaran dan kecurigaanku semakin membesar. Aku tahu bahwa gosip bisa secepat angin dan tidak selalu benar. Tapi kali ini, semua cerita itu saling menguatkan dan membuatku tak bisa mengabaikan kenyataan yang mulai terbuka perlahan. Setiap kali aku bertemu dengan warga komplek, suasana menjadi canggung. Tatapan mereka padaku seperti mencerminkan rasa iba, keprihatinan, dan terkadang juga keheranan. Aku bisa merasakan getaran emosi yang berbaur antara rasa prihatin dan rasa ingin tahu yang mendalam. Aku mulai menyadari bahwa ini bukan lagi masalah pribadi yang hanya aku yang tahu, tapi sudah menjadi rahasia umum yang beredar luas. Aku merasa sedang menjadi pusat perhatian sekaligus bahan perbincangan yang menyakitkan. Mendengar cerita mereka membuat aku semakin yakin bahwa aku tidak bisa lagi hanya duduk diam. Suamiku yang selama ini kugenggam cintanya ternyata menyimpan sesuatu yang jauh dari apa yang kukira. Aku harus segera bertindak dan mencari jawaban pasti sebelum terlambat. Bab ini memperlihatkan bagaimana desas-desus dan bisik-bisik warga bisa menjadi pemicu perubahan besar dalam sebuah hubungan dan kehidupan. Ketika rahasia mulai terbuka oleh suara orang-orang di sekitar, seseorang harus berani bertindak, dan aku mulai menyadari bahwa aku harus menjadi sosok itu. Rasa sakit dan kecurigaan yang sudah lama kupendam mulai mengubah menjadi keberanian yang perlahan namun pasti tumbuh dalam diriku. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian dan pengkhianatan yang mungkin sedang berlangsung. Aku harus menghadapi kenyataan ini, walau seberat apapun konsekuensinya. Membangun keberanian bukanlah hal yang mudah. Ada saat-saat di mana aku merasa rapuh, takut, dan bahkan ingin menyerah. Namun, aku belajar untuk berdamai dengan perasaan tersebut dan mengubahnya menjadi kekuatan yang akan membawaku maju. Aku mulai menguatkan diriku dengan menyadari bahwa keberanian bukanlah ketiadaan ketakutan, melainkan kemampuan untuk tetap bertindak meski ketakutan itu ada. Aku mulai menyiapkan diriku secara perlahan, baik secara mental maupun emosional. Aku bercerita kepada beberapa teman dekat dan keluarga yang kukenal dapat dipercaya, mencari dukungan dan perspektif dari mereka. Mereka memberiku semangat dan membuatku merasa tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini. Selain itu, aku mulai membekali diri dengan informasi, mempelajari cara menghadapi situasi sulit, memahami hak-hakku sebagai istri, dan menyesuaikan strategi agar bisa menghadapi suami dan janda pendatang itu dengan kepala dingin dan pikiran jernih. Aku tahu bahwa keberanian yang kupunya harus didukung oleh kesiapan dan kebijaksanaan agar langkahku efektif. Setelah cukup yakin, aku mulai membuat rencana untuk menghadapi suamiku. Aku tidak ingin tergesa-gesa atau tanpa persiapan. Keberanian yang kupupuk harus didasari tekad yang kuat dan bukti yang cukup agar aku dapat membuat keputusan dengan penuh keyakinan. Aku juga mulai membuka komunikasi dengan beberapa warga komplek yang tampak peduli dan ingin membantu. Dukungan mereka memberikan energi besar serta keberanian tambahan untuk menegakkan kebenaran di depan mereka. Bab ini menandai titik balik di mana aku berubah dari wanita yang hanya menjadi korban bisu, menjadi sosok yang siap memperjuangkan hak dan kehormatan diri. Aku sadar, jalan ke depan tidak akan mudah, tapi aku siap menatapinya dengan penuh keberanian dan hati yang teguh. Apapun yang terjadi, aku sudah memutuskan untuk tidak menyerah. Ini adalah awal dari pertarungan yang harus kulalui demi masa depan yang lebih baik, demi harga diri dan cintaku yang sejati. Keberanian ini menjadi cahaya dalam gelap yang membimbing langkahku ke depan. Setelah membangkitkan keberanian yang terpendam dalam diriku, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan bukti yang kuat, bukti yang tak terbantahkan agar aku bisa menghadapi kenyataan dengan kepala tegak dan membuktikan kebohongan suamiku yang selama ini menyakitiku. Aku tahu bahwa hanya dengan fakta yang jelas dan nyata,
Aku dapat berdiri tegak dan melawan pengkhianatan itu tanpa ragu. Aku mulai merencanakan dengan cermat, tak ingin gegabah yang bisa mempermalukan diriku sendiri. Sebelum bergerak, aku harus tahu persis apa yang aku hadapi dan bagaimana caranya supaya bukti yang kutemukan benar-benar kuat dan diterima. Aku membuat daftar hal-hal yang harus kuketahui dan jenis bukti apa saja yang akan membantu memperkuat posisiku. Langkah pertama adalah mengamati suamiku secara diam-diam tanpa diketahui. Aku mempelajari rutinitasnya, menetapkan jam-jam kapan ia biasanya pulang terlambat, lokasi-lokasi pertemuannya, dan beberapa kebiasaan baru yang mulai terlihat. Aku mendokumentasikan semuanya dengan penuh ketelitian, mencatat setiap gerak-geriknya yang mencurigakan. Aku juga mulai merekam percakapan dan interaksi yang kurasa bisa menjadi bukti. Meskipun aku tahu ini sangat berisiko dan harus sangat berhati-hati agar tidak ketahuan, aku yakin bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengungkap fakta yang tersembunyi. Beberapa kali aku berhasil merekam percakapan suamiku dengan janda pendatang baru itu, dengan suara mereka yang cukup jelas terdengar membicarakan janji dan waktu pertemuan. Selain rekaman suara, aku juga menyimpan foto-foto dan video dari ponselku serta kamera tersembunyi yang kutaruh di beberapa sudut strategis di rumah dan komplek. Foto mereka yang sedang bersama dalam situasi yang mencurigakan menjadi alat bukti penting yang kukumpulkan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan keributan sebelum saatnya tiba. Aku memperhatikan bahwa janda pendatang baru itu sering terlihat dekat dengan suamiku saat malam hari dan mereka tampak sangat nyaman bersama. Wajah-wajah mereka yang akrab dan kebersamaan yang hangat membuat hatiku semakin runtuh namun juga membakar api semangatku untuk mencari kebenaran. Selain metode pengamatan langsung, aku juga meminta bantuan dari beberapa warga komplek yang kukenal dekat dan bisa dipercayai. Mereka bersedia membantu mengawasi suamiku dan memberikan laporan rinci mengenai aktivitasnya. Kehadiran mereka membuatku merasa punya kekuatan lebih untuk mengumpulkan fakta yang tak terbantahkan. Aku juga mulai menemukan pesan-pesan singkat di ponsel suamiku yang terselip tanpa sengaja. Beberapa kalimat yang menunjukkan kedekatan dan rencana pertemuan tanpa sepengetahuanku. Semua ini aku simpan sebagai dokumentasi dan bukti yang kelak akan kubuka di hadapan suamiku dan warga komplek. Namun aku tahu bahwa mengumpulkan bukti bukan hanya soal mengabadikan momen, tapi juga menyiapkan mental. Ada banyak risiko dalam proses ini. Kalau ketahuan, aku harus siap menghadapi konfrontasi dan risiko yang lebih besar. Tapi aku memilih jalan ini, karena aku tidak mau terus menjadi korban kebohongan tanpa ada pembelaan. Setiap malam, aku menulis laporan kecil tentang pergerakan suamiku, menyusun kronologi yang semakin memperjelas gambaran nyata di balik semua pembohongan dan pengkhianatan. Aku tahu ini adalah perjuangan besar, tapi aku siap melanjutkannya, karena aku percaya bahwa kebenaran harus dimenangkan. Bab ini mengisahkan perjuangan penuh ketelitian dan keberanian dalam mengumpulkan bukti yang akan menjadi kunci kemenangan dalam pertarungan menemukan kebenaran. Aku mempersiapkan setiap langkah dengan hati-hati, karena aku tahu, hanya dengan bukti yang kuat aku bisa merebut kembali harga diriku dan menegakkan keadilan yang sejati. Setelah berbulan-bulan memendam rasa curiga dan mengumpulkan bukti secara diam-diam, aku sadar bahwa perjuangan ini harus dilalui bersama. Aku tak bisa menghadapi suamiku seorang diri, apalagi tanpa dukungan moral dan praktis dari orang-orang sekitar yang juga merasakan perubahan aneh dalam lingkungan kami. Aku mulai mendatangi beberapa warga komplek yang kukenal, berharap bisa mengajak mereka untuk bersama-sama mengawasi dan mengungkap kebenaran. Tekadku kuat, walau hati ini masih bergetar menahan rasa malu dan takut. Aku tahu, mengungkap masalah pribadi di depan tetangga bukan hal yang mudah. Tapi aku percaya bahwa kebenaran harus didukung oleh solidaritas dan keberanian bersama. Dengan langkah penuh harap, aku mengetuk pintu rumah seorang tetangga perempuan yang sejak lama kuanggap teman. Pembicaraan kami dimulai dengan hati-hati. Aku membagi beberapa hal kecil yang kutemukan dan rasa gelisah yang kian menjadi-jadi. Aku melihat dalam mata mereka, ada rasa prihatin dan juga ketakutan, tapi juga ada semangat untuk membantu. Aku mendapat dukungan lebih dari yang kukira, dan itu membuatku semakin percaya diri. Selanjutnya, aku mendatangi warga lain yang aku pikir juga merasakan perubahan sikap suamiku. Dalam pertemuan kecil ini, kami membahas strategi, bagaimana mengawasi tanpa menimbulkan kecurigaan,
siapa yang bisa dimintai bantuan, dan bagaimana kami bisa saling menjaga untuk mengungkap kebenaran secara bersama-sama. Aku juga mengajak beberapa pemuda dan ibu-ibu yang cukup aktif dalam kegiatan lingkungan untuk bergabung. Melalui diskusi yang berlangsung dengan penuh semangat, kami memutuskan untuk membuat sistem pengawasan yang terorganisir. Semua tetap menjaga rahasia agar suamiku dan janda itu tidak curiga. Tapi kami siap menyatukan bukti dan membagikan informasi secara cepat. Keputusan ini bukan hanya soal membongkar kebenaran, tapi juga menjaga ketentraman lingkungan. Warga komplek yang lain merasa risih dengan adanya perilaku suamiku yang mulai meresahkan, apalagi jika sampai mengganggu ketentraman rumah tangga tetangga. Aku tahu, dukungan mereka sangat berarti untuk menguatkan posisiku dan menunjukkan bahwa ini bukan masalah pribadi, tetapi sesuatu yang harus diluruskan demi kebaikan bersama. Dalam suasana yang penuh kekompakan dan semangat, aku merasa ada energi baru yang mengalir dalam perjuanganku. Aku tidak lagi sendirian. Kepedulian dan keberanian warga komplek menjadi cahaya terang yang memanduku, memberi kekuatan agar aku bisa menghadapi suami dan janda pendatang itu dengan kepala tegak dan penuh keyakinan. Bab ini merupakan titik di mana perjuangan pribadi berubah menjadi perjuangan bersama. Aku belajar bahwa dalam menghadapi masalah besar, dukungan komunitas sangat penting untuk memperkuat mental dan strategi. Aku bersyukur atas kehadiran mereka yang siap berjalan bersamaku, berjuang demi kebenaran dan keadilan yang harus ditegakkan di lingkungan kami. Setelah berhasil mengumpulkan dukungan dari beberapa warga komplek yang peduli dan merasa terganggu dengan situasi ini, kami sepakat untuk mengadakan pertemuan rahasia guna membahas strategi demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Pertemuan yang terlaksana di rumah salah satu tetangga yang kami percaya berlangsung dalam suasana serius namun penuh solidaritas. Ini bukan sekadar urusan pribadi, melainkan persoalan yang sudah memengaruhi ketentraman lingkungan kami. Kami mulai membuka diskusi dengan memaparkan semua informasi dan bukti yang sudah terkumpulkan selama ini. Aku berbagi catatan harian tentang perilaku suamiku yang berubah drastis, bukti pesan singkat yang penuh kode, bahkan rekaman suara yang menunjukkan kedekatannya dengan janda pendatang baru itu. Suaraku sempat bergetar saat cerita ini pecah menjadi bukti-bukti nyata yang membuat suasana semakin menegang. Selain itu, warga lain juga menambahkan pengamatan mereka masing-masing. Jam-jam rahasia ketika suamiku meninggalkan rumah, sosok wanita yang sering muncul dalam lingkaran sosialnya, hingga beberapa kali mereka melihat keduanya bersama-sama di area komplek. Detail-detail ini memperkuat bukti yang sudah kukumpulkan dan menimbulkan gelombang kemarahan serta prihatin bersama. Dengan semua fakta ini terhampar di hadapan kami kemudian melangkah ke pembahasan teknis. Bagaimana cara mengawasi tanpa terdeteksi, agar suamiku maupun janda itu tidak sadar bahwa mereka sedang diamati. Ide-ide mulai bermunculan, menggunakan jadwal bergilir untuk patroli ringan, memasang kamera kecil yang tersembunyi di titik-titik strategis, dan bahkan mengorganisasi kelompok kecil untuk mengumpulkan informasi harian. Namun strategi ini harus sangat berhati-hati. Kami sadar bahwa konfrontasi terlalu dini dan tanpa persiapan bisa berakibat fatal, baik secara pribadi maupun sosial. Ada kekhawatiran akan reaksi suami, kemungkinan konflik terbuka, bahkan risiko ketegangan di antara warga komplek. Kami harus menghindari hal tersebut dan melakukan pengawasan dengan penuh kehati-hatian dan kebijaksanaan. Pembahasan juga menyentuh soal pembagian tugas secara adil dan merata. Karena beban ini akan melelahkan dan berisiko, kami sepakat agar semua relawan dapat bergiliran bertugas. Kami juga menetapkan sistem komunikasi tertutup menggunakan nomor ponsel khusus dan grup chat pribadi, agar informasi bisa cepat disebarkan tanpa bocor ke pihak yang tidak diinginkan. Selain aspek teknis pengawasan, kami pun berdiskusi tentang rencana menghadapi suami dan janda itu jika bukti sudah terkumpul cukup banyak. Apakah akan langsung dihadang? Atau menunggu momentum yang tepat dengan dukungan warga yang lebih besar? Aku sendiri menimbang-nimbang bagaimana menghadapi mereka secara langsung, dengan harapan keadilan bisa ditegakkan secara terbuka tanpa harus mempermalukan atau menjatuhkan secara berlebihan. Aku juga merasa tekanan emosional membawa dampak besar dalam pertemuan ini. Banyak tetangga yang mengungkapkan empati dan rasa prihatin, karena mereka tahu aku berjuang tidak hanya untuk diriku, tetapi untuk kehormatan dan kedamaian lingkungan kami. Ada yang meneteskan air mata,
Ada pula yang dengan tegas menyatakan siap menjaga solidaritas demi kebenaran. Salah satu momen paling menyentuh adalah ketika seorang ibu dari warga komplek, yang selama ini ku kenal sebagai pribadi bijak dan penuh kebijaksanaan, berkata dengan suara tegas, "Kita harus berdiri bersama dan tunjukkan bahwa pengkhianatan dan kebohongan tidak akan diterima di tempat kita. Ini bukan cuma soal rumah tangga, ini soal martabat kita semua sebagai warga." Kata-kata itu menjadi pendorong besar yang memperkuat tekad kami. Aku merasakan bagaimana kepercayaan dan kekuatan kolaborasi tumbuh di antara kami, seperti api yang membakar semangat untuk berubah dan menegakkan keadilan. Selepas pertemuan, kami berkomitmen untuk menjaga rahasia dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kami tahu bahwa perjalanan ke depan panjang dan berat, tapi bersama-sama kami yakin dapat melalui semuanya. Bab ini adalah kisah sebuah persatuan yang lahir dari keprihatinan dan keberanian bersama. Di dalamnya terkandung nilai solidaritas, strategi cerdas, dan keteguhan hati yang menjadi bekal utama dalam menghadapi tantangan besar yang sedang kami hadapi. Aku percaya, dengan kekuatan kolektif ini, kebenaran akan segera terungkap dan keadilan akan ditegakkan, demi masa depan lingkungan dan kehidupan yang lebih baik. Hari yang telah kami siapkan dengan penuh perhitungan dan ketegangan akhirnya tiba. Hari penggerebekan yang akan menguak kebenaran dari kebohongan suamiku dan janda pendatang baru yang telah merusak hidupku dan meresahkan lingkungan komplek kami. Aku rasakan degup jantung yang kencang sejak pagi. Bayangan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya terus berputar dalam pikiranku, seolah siap menghancurkan ketenangan yang tersisa. Persiapan pagi itu dilakukan dengan penuh rahasia dan koordinasi matang antar warga yang sudah kukumpulkan. Kami memasang kamera tersembunyi di beberapa sudut strategis, terutama di jalan masuk rumah janda tersebut dan di area taman komplek yang sering menjadi tempat pertemuan mereka. Tim pengawas kecil dibagi secara bergilir, dan setiap orang sudah paham posisinya, agar semuanya berjalan efektif dan tak terdeteksi. Aku mengenakan pakaian yang cukup sederhana tapi rapi, berusaha menyembunyikan kecemasan yang menggelayut di dada. Setiap sapaan dan tatapan tetangga yang kugenggam kepercayaan membuatku merasa tak sendirian. Ada semangat solidaritas yang memenuhi udara, menyatukan kami dalam misi mulia menegakkan keadilan. Beberapa kali aku melirik jam, menunggu suamiku yang seperti biasa keluar rumah tanpa memberitahu kemana tujuannya. Waktu berjalan perlahan, dan ketika akhirnya terlihat melangkah keluar dengan wajah yang selalu berusaha tersenyum palsu, aku bersama sekelompok warga langsung bergerak mengikuti dari jarak yang aman. Pemandangan itu pertama kali membuat dadaku sesak. Aku saksikan suamiku masuk ke dalam rumah janda itu dengan langkah santai, seolah tidak pernah ada yang bisa melacaknya. Suasana hening, hanya suara langkah kaki yang terdengar dan detak jantungku yang bertalu-talu. Dalam waktu singkat, warga mulai mengambil posisi, menyiapkan segala sesuatu untuk mengungkap apa yang selama ini disembunyikan. Kamera merekam, suara direkam, dan aku mengambil napas dalam-dalam, menyiapkan diriku mental menghadapi apapun yang akan terlihat dan terdengar. Saat suami dan janda itu mulai berbicara, tidak ada satupun kata yang terlewat. Aku mendengar bisikan-bisikan yang seolah membenarkan kecurigaanku, janji bertemu rahasia, rencana pertemuan malam hari, dan kalimat yang terang-terangan menunjukkan kedekatan terlarang mereka. Aku menahan air mata yang berusaha keluar, tapi aku kuatkan diri karena aku tahu ini adalah bukti yang akan menguatkan posisiku. Penggerebekan itu tidak berhenti sampai di situ. Kami, warga komplek, langsung mendatangi rumah janda tersebut secara bersamaan, mengepung dan meluruskannya di hadapan umum. Suamiku yang tak tahu malu tak bisa berbuat banyak saat semua bukti sudah ada di depan mata, disaksikan oleh orang-orang yang selama ini diam tapi penuh amarah. Situasi menjadi memuncak, suara-suara keras bercampur aduk antara kemarahan, rasa kecewa, dan desakan agar mereka berdua menghentikan kebohongan mereka. Suamiku berusaha membela diri, namun suaranya terlindas oleh fakta dan realitas yang ditembakkan satu persatu oleh warga. Aku berdiri tegak, dengan suara yang gemetar tapi penuh keberanian, menegaskan keadaan sebenarnya. Aku berbicara langsung kepadanya, suara yang selama ini tertahan dilemparkan dalam luapan keberanian. Ini alasan kamu jarang pulang, Mas. Ini alasan aku sakit dan merasa dihianati.
Hari itu menjadi saksi pembuktian bahwa pengkhianatan tidak akan pernah berhasil ditutupi oleh kata-kata manis atau janji kosong. Dengan bantuan warga, aku mempermalukan suami di depan umum, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menunjukkan pada dunia bahwa aku tidak akan diam dan membiarkan kehormatan diriku diinjak-injak. Bab ini adalah puncak dari ketegangan dan perjuangan, di mana seluruh persiapan matang akhirnya membuahkan hasil yang menguak kebenaran secara gamblang. Aku belajar bahwa keberanian dan solidaritas adalah kunci untuk menghadapi kesulitan terbesar dalam hidup, dan bahwa kebenaran, tidak peduli seberapa berat, harus tetap didengarkan dan ditegakkan. Setelah penggerebekan yang berlangsung dengan penuh ketegangan dan sorot mata penuh amarah dari warga komplek, aku menyaksikan sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Suamiku, pria yang selama ini ku kenal, kini terperangkap dalam kenyataan pahit di hadapan umum. Detik-detik itu terasa begitu berat namun juga penuh kemenangan bagiku, karena semua kebohongan yang selama ini ia tutupi akhirnya terungkap. Terperangkapnya suami di depan mata kami bukan saja berwujud fisik, ketika ia terjepit oleh bukti dan pengakuan, melainkan juga secara psikologis dan emosional. Wajahnya yang biasa kukagumi kini berubah menjadi penuh panik, lenguh, dan terlihat jelas bahwa ia tak tahu harus berbuat apa. Ia terdiam, lengkap dengan ekspresi bingung, marah, dan kalah sekaligus. Warga komplek yang hadir saat itu bergumam, berbisik, dan sebagian mulai menyuarakan kemarahan mereka secara terbuka. Mereka yang sejak awal merasakan kegelisahan melihat perubahan suamiku, kini merasa lega karena kebenaran telah terbuka. Suamiku yang selama ini seolah tak tertandingi dalam kebohongan, sekarang tidak punya tempat untuk bersembunyi. Aku sendiri berdiri di tengah-tengah kerumunan, merasakan campuran perasaan yang luar biasa, sakit hati, keberanian, sekaligus kelegaan yang dalam. Ini adalah momen ketika aku benar-benar menyadari siapa sebenarnya dirinya, dan aku tak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Dalam keheningan yang menguasai suasana, aku mengambil langkah maju. Dengan suara yang bergetar namun penuh tekad, aku menyampaikan kata-kata yang sudah lama kusembunyikan dalam dada. Katakan padaku, Mas, sejak kapan kamu berkhianat? Sejak kapan kau menganggap aku tidak pantas mendapat perhatianmu? Suamiku mencoba untuk membela diri. Ada argumen yang keluar dari bibirnya, mengenai beban pekerjaan, masalah pribadi, dan alasan lain yang selama ini menjadi tameng pembenarannya. Namun, suaranya tak mampu menghapus kesan buruk yang sudah terekam oleh semuanya, bahwa ia telah memilih jalan yang salah dan melemahkan kepercayaan yang kau bangun di rumah tangga kami. Janda pendatang baru itu juga berdiri di sisi lain, tak bisa lagi menyembunyikan perbuatannya. Ada rasa malu yang kentara di matanya, sekaligus sikap defensif yang menunjukkan bahwa ia menyadari situasi ini adalah titik kritis. Ia mencoba mengelak dan membantah, tapi rekaman dan bukti lain yang ada membuat usahanya sia-sia. Suamiku yang terpojok berusaha mencari simpati dari warga, kadang menunjukkan penyesalan palsu, tapi sebagian besar sudah tak lagi percaya. Mereka tahu bahwa kebohongan telah terlalu lama tersembunyi dan justru merusak banyak hal. Suamiku kehilangan kepercayaan yang dulu ada, dan itu terasa seperti hukuman paling berat baginya. Aku mengambil keputusan tegas di depan semua orang. Aku menuntut pertanggungjawaban dan kejelasan atas segala perbuatannya. Aku tidak ingin hanya menjadi korban yang diam pasrah, tapi menuntut keadilan yang harus ditegakkan, bukan hanya untukku, tapi juga untuk keluarga dan komunitas kami. Para warga mendukung. Beberapa mengangkat suara mereka untuk menegaskan bahwa pengkhianatan dan perilaku buruk seperti itu tidak bisa dibiarkan terjadi di lingkungan kami. Ada rasa keadilan kolektif yang tumbuh, yang memberi kekuatan pada diriku dan menekan suamiku untuk menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Bab ini mengungkapkan bagaimana suamiku terperangkap bukan cuma oleh bukti fisik, tetapi juga oleh kesadaran dan rasa malu yang mendalam. Dia terpojok tanpa jalan keluar, sementara aku mulai menemukan kekuatan dalam luka dan pengkhianatan yang menimpa. Konflik ini adalah puncak yang penuh emosi dan menjadi titik balik penting dalam perjalanan hidupku yang panjang dan penuh liku. Inilah saat dimana tidak ada lagi tempat persembunyian bagi kebohongan, dan aku berdiri dengan segala keberanian, menatap masa depan yang kini harus kutentukan dengan tegas dan tanpa kompromi. Setelah suamiku terperangkap dan kebohongannya terbongkar,
Suasana yang tadinya penuh ketegangan berubah menjadi konfrontasi yang memanas tak terelakkan. Momen itu bukan hanya ujian bagi hatiku, tetapi juga bagi seluruh warga komplek yang hadir untuk menyaksikan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Aku bisa merasakan emosi yang meledak dari dalam diri, bercampur dengan sorak amarah dan rasa kecewa yang menyelimuti seisi tempat. Suaraku bergema di tengah kerumunan saat aku menyuarakan segala rasa sakit dan kekecewaan yang tertahan lama. Bagaimana bisa kamu berlaku seperti ini di depan kami semua? Di hadapan keluarga, tetangga, dan orang-orang yang selama ini menganggapmu sebagai suami dan kepala keluarga yang terhormat. Aku mencoba menjaga ketenangan, tapi hati ini bergetar hebat di dalam dada. Suamiku merespons dengan nada-nada yang bervariasi, mulai dari pembelaan dongeng palsu, hingga nada marah yang berusaha menakut-nakuti. Ia menyalahkan keadaan, kesibukannya, bahkan mengalihkan kesalahan pada diriku. Semua itu semakin menimbulkan kebencian di antara warga yang dulu menganggapnya baik. Janda pendatang baru itu pun tak kalah agresif. Ia mencoba membela diri dan menolak tuduhan, bahkan beberapa kali menebarkan kalimat provokatif yang membuat situasi semakin panas. Warga yang hadir mulai bersuara keras, menuntut agar perkara ini segera diselesaikan dengan tegas tanpa kompromi. Konfrontasi ini berlangsung lama, penuh bentrokan lisan yang kadang membuat suasana hampir ricuh. Namun, keberadaan warga menjadi benteng yang menjaga agar konflik tidak melebar menjadi kekerasan fisik. Mereka berusaha menenangkan situasi, mengingatkan semua pihak agar tetap bermartabat dan menghormati aturan kebenaran. Aku tetap berdiri tegak, menahan air mata yang hampir pecah, menguatkan diriku untuk menyampaikan fakta demi fakta. Aku membuka rekaman suara, foto, dan bukti lain yang tak terbantahkan di depan semua, memastikan tak ada celah bagi suamiku dan janda itu untuk menyangkal lagi. Bukti itu seperti palu besar yang menghantam kepalsuan mereka secara bertubi-tubi. Momen ini tidak hanya menjadi penghancur kebohongan, tapi juga menjadi panggung pembuktian bagaimana aku mampu berdiri sendiri dengan penuh keberanian meski sedang terluka. Suaraku yang kuat dan sikapku yang tegas membangkitkan rasa hormat, bukan hanya dari warga, tetapi juga dari beberapa kerabat yang selama ini dia membiarkan segala hal. Konfrontasi memuncak saat aku menuntut penyesalan dan komitmen nyata untuk memperbaiki keadaan. Namun, suamiku malah memperlihatkan sikap keras kepala dan keengganan menerima kesalahan penuh. Situasi itu menimbulkan gelombang kemarahan sekaligus keputusan sulit dari pihak warga, bahwa perubahan harus segera terjadi, atau konsekuensi sosial akan mereka tanggung. Aku menyadari bahwa ini bukan hanya tentang hubungan suami istri, tapi tentang harga diri, kepercayaan, dan keadilan yang harus ditegakkan tanpa kompromi. Konfrontasi ini menjadi momen di mana aku membuktikan bahwa aku bukan lagi wanita lemah yang dapat dipermainkan, tapi sosok yang kuat dan berani menghadapi segala kenyataan. Bab ini adalah inti dari ketegangan dramatik yang menguji seluruh kemampuan emosional dan mental semua pihak. Dalam dorongan emosi yang membara, aku belajar bagaimana menyampaikan kebenaran dengan tegas, bagaimana menghadapi provokasi, dan bagaimana mempertahankan martabat di bawah tekanan yang paling berat sekalipun. Konfrontasi yang memanas ini bukan sebuah akhir, tapi awal dari perubahan besar dalam hidupku dan lingkungan sekitarku. Aku tahu, setelah hari ini, tidak ada lagi ruang untuk kebohongan dan pengkhianatan. Aku siap berjuang untuk masa depan yang lebih baik dengan keyakinan tulus bahwa keadilan akan selalu menang. Setelah kerasnya konfrontasi yang memanas di hadapan warga komplek, suasana mulai sedikit mereda, namun ketegangan masih membekas dalam setiap sudut hati yang hadir kala itu. Aku berdiri di antara kerumunan, mengamati wajah suamiku yang tiba-tiba berubah menjadi murung dan penuh penyesalan, atau setidaknya, itulah kesan yang ingin ia tampilkan. Aku menahan napas, menunggu apakah ia benar-benar akan meminta maaf dan memperbaiki semuanya, ataukah itu hanya sandiwara terakhir dari seorang yang tak tahu malu. Suamiku mulai berbicara dengan nada suara yang rendah dan penuh ragu. Ia mengakui kesalahannya, mengaku telah menyakiti perasaanku dan mengecewakan orang-orang yang selama ini mencintainya. Kata-katanya terdengar seperti permohonan maaf yang tulus di permukaan, namun ada keganjilan yang tak bisa kuabaikan dalam cara ia mengucapkannya. Entah karena aku terlalu terluka atau instingku jadi makin tajam,
Aku merasa ada sesuatu yang hilang dari penyesalan itu, kejujuran sejati. Ia pun berusaha menjelaskan alasan mengapa ia melakukan perselingkuhan itu, dengan dalih beban pekerjaan, tekanan hidup, dan kekurangan komunikasi dalam rumah tangga kami. Kata-katanya bak tirai tipis yang berusaha menutup kekosongan dan kebohongan yang selama ini ia sembunyikan. Namun, bagi warga yang hadir, alasan-alasan itu disambut dengan kekesalan karena tampak seperti pembenaran yang lemah dan tidak adil. Aku merasa sakit hati saat mendengar itu. Bukannya rasa penyesalan yang tulus dan usaha nyata untuk menebus kesalahan, aku melihat sikap defensif dan cenderung menyalahkan situasi. Perlahan, rasa kecewa yang selama ini ku diam-diam pendam berubah menjadi kemarahan yang membara. Aku menyadari bahwa maafnya tidak cukup, apalagi jika tidak disertai perubahan. Janda pendatang baru itu juga berbicara, menyatakan permintaan maaf, tapi pengakuannya terasa hampa dan dipenuhi dengan sikap sengaja menyudutkan keadaan. Ia berupaya menunjukkan bahwa hubungannya dengan suamiku adalah sebuah kesalahan, namun kehadiran mereka berdua di hadapan warga sudah begitu mengecewakan dan mencoreng nama baik keluarga kami. Para warga yang sebelumnya penuh simpati kini mulai mempertanyakan niat suamiku. Beberapa mengajukan pertanyaan keras, menuntut komitmen nyata dan bukti perubahan, bukan sekadar kata-kata manis yang mudah terlupakan. Suamiku terlihat berusaha mempertahankan citranya, tapi tekanan dari seluruh lingkungan membuatnya terlihat semakin terpojok. Dalam hatiku, aku berkonflik antara rasa ingin memaafkan dan keinginan untuk melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang pengkhianatan itu. Aku sadar, memaafkan bukanlah perkara mudah, apalagi jika tidak disertai pengakuan penuh dan usaha nyata memperbaiki kesalahan. Aku ingin melihat lebih dari sekadar permohonan maaf. Aku ingin melihat perbuatan yang membuktikan kesungguhan hati. Bab ini menjadi refleksi tentang betapa sulitnya meminta dan memberi maaf ketika kepercayaan telah hancur. Bagaimana penyesalan bukan hanya soal kata-kata, tapi soal perubahan yang nyata dan konsisten yang bisa menghapus luka terdalam. Aku belajar bahwa permintaan maaf harus datang dari hati yang tulus, bukan sebagai tindakan untuk menyelamatkan muka atau menghindari konsekuensi. Ini adalah bab di mana aku menuntut kejujuran dan komitmen dari suamiku, menolak untuk menerima penyesalan yang setengah-setengah. Aku tahu bahwa masa depan hubungan kami tergantung pada seberapa jauh ia mampu membuktikan bahwa permintaan maafnya bukan sekadar formalitas, tapi awal dari sebuah perubahan yang sesungguhnya. Aku berdiri dengan tegas, memberi ruang bagi suamiku untuk memperbaiki dirinya, sekaligus menyatakan bahwa aku tidak akan kembali kepada hubungan yang penuh dengan dusta dan pengkhianatan tanpa bukti nyata bahwa semuanya telah berubah. Ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang menghargai diri, keluarga, dan kebahagiaan sejati yang layak kami dapatkan. Setelah berakhirnya konfrontasi yang sangat emosional dan suamiku menyampaikan permintaan maaf yang bagiku masih terasa setengah hati, sebuah babak baru yang syarat dengan dukungan dan kekuatan kolektif mulai terbentuk. Itu adalah momen di mana warga komplek menunjukkan solidaritasnya yang luar biasa padaku. Aku tak pernah menyangka betapa besar kekuatan yang bisa kutemukan melalui kebersamaan dan kepedulian orang-orang di sekitarku di saat-saat paling sulit dalam hidupku. Beberapa hari setelah kejadian penggerebekan dan konfrontasi, aku mendapat banyak kunjungan dari tetangga yang datang bukan hanya untuk menyampaikan simpati, tapi juga untuk memberikan dorongan moral serta janji dukungan nyata. Mereka datang dengan wajah-wajah penuh kehangatan, menawarkan bahu untuk bersandar dan telinga untuk mendengar segala curahan hati yang selama ini kutahan. Ada Pak Harun, bapak tetangga sebelah rumah yang sudah kukenal sejak lama. Dengan suara rendah dan penuh ketulusan, ia mengatakan bahwa aku tidak sendirian dan warga komplek akan selalu ada untukku dalam langkah keluar dari masa-masa suram ini. Kami percaya kamu kuat, dan kamu pantas mendapatkan yang terbaik, katanya sambil memberikan senyuman yang penuh harapan. Beberapa ibu-ibu kompleks yang biasanya sibuk dengan urusan masing-masing, kini bersatu dan mengorganisir pertemuan rutin yang bertujuan tidak hanya untuk mendukungku secara emosional, tapi juga berbagi pengalaman dan strategi hidup bagi mereka yang mungkin mengalami masalah serupa. Keberadaan mereka memberiku rasa nyaman seolah aku mendapat keluarga kedua yang menguatkan. Pemuda-pemuda kompleks juga ikut ambil bagian dengan sikap yang penuh energi. Mereka membantu mengatur keamanan, menjaga komunitas tetap kondusif,
dan mengingatkan semua pihak agar tidak ada lagi kekerasan atau tindakan yang dapat merugikan satu sama lain. Aku melihat dalam tindakan mereka sebuah harapan baru dan masa depan yang lebih baik untuk lingkungan kami. Dukungan yang aku terima tidak hanya berupa kata-kata, tapi juga tindakan nyata. Beberapa tetangga mengajakku keluar rumah, mengajak jalan-jalan ke taman dan mengisi hari dengan kegiatan positif, agar aku tidak tenggelam dalam kesedihan. Mereka mengingatkanku bahwa hidup harus terus berjalan, dan bahwa luka akan sembuh dengan waktu dan perhatian yang tepat. Aku merasa semakin kuat karena tahu bahwa aku tidak sendiri dalam menjalani perjalanan ini. Kekuatan masyarakat ini memperlihatkan pada diriku bahwa kemenangan atas luka hati dan pengkhianatan bukan hanya perjuangan individu, tapi perjuangan bersama yang menumbuhkan harapan dan empati. Selain itu, dukungan ini juga membuka mataku tentang pentingnya berbagi dan membangun komunitas yang peduli, di mana setiap orang bisa merasa dihargai dan diterima tanpa stigma. Aku menjadi saksi bagaimana rasa saling membantu dan solidaritas di tengah masalah yang sulit bisa menciptakan ikatan yang lebih erat antar tetangga. Aku mulai aktif dalam berbagai kegiatan komunitas, mengambil peran sebagai pengingat bahwa kekuatan perempuan dalam menghadapi pengkhianatan dan luka bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Aku ingin menjadi contoh nyata bahwa di balik kesedihan dan kekecewaan, masih ada kekuatan besar yang bisa ditemukan dalam kebersamaan. Bab ini adalah refleksi tentang bagaimana dukungan sosial menjadi perekat sekaligus penyemangat terbesar saat menghadapi keadaan yang paling rawan. Ini adalah momen di mana aku belajar bahwa komunitas bukan hanya sekedar kumpulan rumah dan orang, tapi keluarga besar yang saling mendukung, menguatkan, dan memberikan harapan. Aku bersyukur atas setiap pelukan, kata penyemangat, dan keberadaan mereka yang membuatku mampu bertahan dan melangkah maju dengan penuh percaya diri. Seluruh warga komplek telah membuktikan bahwa mereka bukan hanya saksi bisu dari kisah hidupku, tapi juga pilar yang menopang dan membantuku menemukan kembali jalan menuju kebahagiaan dan kedamaian sejati. Setelah melewati rangkaian peristiwa yang begitu berat dan melelahkan, dari kecurigaan, pengumpulan bukti, penggerebekan, hingga konfrontasi yang memuncak di hadapan warga komplek, akhirnya aku sampai pada babak yang paling menentukan dalam hidupku, memutuskan apa yang akan kulakukan dengan masa depan rumah tanggaku dan diriku sendiri. Keputusanku bukan perkara mudah. Setiap malam aku duduk termenung, memikirkan berbagai kemungkinan dan konsekuensi yang akan terjadi jika aku memilih satu arah atau lainnya. Rasa cinta yang pernah ada, kenangan indah yang dulu kami bangun bersama, dan janji-janji yang pernah diucapkan menghantui pikiranku. Namun di sisi lain, rasa sakit, rasa dikhianati, dan luka yang membekas terlalu dalam untuk diabaikan begitu saja. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus bertahan dalam kebohongan dan pengkhianatan yang sama. Aku harus mengambil langkah berani, bukan hanya demi diriku sendiri, tapi juga demi harga diriku sebagai seorang wanita dan sebagai seorang ibu, bila ada anak dalam pernikahan ini. Aku harus menentukan batas kesabaran dan hingga di mana aku bisa memaafkan tanpa mengorbankan kebahagiaanku. Warga komplek yang selama ini memberi dukungan tidak hanya membantu menguatkan hatiku, tapi juga membuka pikiranku tentang pentingnya hidup yang penuh dengan cinta dan rasa hormat, bukan sekadar bertahan karena keterpaksaan atau rasa takut kehilangan. Aku belajar bahwa aku berhak mendapatkan kebahagiaan yang sejati, sebuah kehidupan yang bebas dari bayang-bayang pengkhianatan. Keputusanku akhirnya jatuh pada pilihan untuk mengakhiri hubungan ini. Aku memilih untuk berdiri sendiri, mengembalikan kendali atas hidupku yang selama ini diwarnai oleh ketidakpastian dan tipu daya. Aku sadar bahwa memulai kembali bukanlah kegagalan, tapi sebuah keberanian untuk mengutamakan diri dan masa depan yang lebih baik. Namun bukan berarti aku akan menjalani hidup ini dengan permusuhan atau kebencian. Aku ingin agar perpisahan ini menjadi titik tolak untuk perubahan yang lebih baik, bagi aku maupun suamiku. Aku berharap ia menyadari kesalahannya dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, meski bukan untukku lagi. Dalam proses ini, aku juga mulai menyusun rencana untuk membangun kehidupan baru. Aku akan fokus pada diriku, mengembangkan potensi, dan membangun kembali kepercayaan pada diri sendiri. Aku ingin menciptakan ruang di mana aku bisa bahagia tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Keputusan ini membawa beban emosional yang luar biasa, tapi juga membuka jalan untuk kebebasan dan berdamai dengan diri sendiri. Aku belajar bahwa terkadang,
Melepaskan adalah bentuk cinta terbesar yang bisa kita berikan kepada diri sendiri. Bab ini adalah bab kemenangan atas keterpurukan dan pengkhianatan, di mana aku memilih untuk melangkah maju dengan penuh keberanian, meninggalkan yang lalu dan merangkul masa depan dengan hati terbuka. Ini adalah bab tentang pengambilan keputusan penting yang menjadi awal dari hidup baru yang penuh harapan, kekuatan, dan cinta sejati. Setelah keputusan besar yang kuambil untuk mengakhiri hubungan yang penuh luka dan pengkhianatan, aku mulai menapaki bab baru yang jauh lebih berat dan menantang, membangun kembali kekuatan diri dari puing-puing masa lalu. Proses ini bukanlah jalan yang lurus dan mudah, justru penuh liku dan tantangan yang menguji setiap sudut jiwaku. Hari-hariku kini diisi dengan usaha sadar untuk menyembuhkan luka batin yang mendalam. Aku sadar bahwa kemarahan dan kesedihan harus diolah menjadi energi positif yang membawaku pada perubahan yang lebih baik. Aku mulai dengan langkah kecil, menerima kenyataan bahwa aku mengalami kegagalan dalam rumah tangga, tanpa menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Aku membuka diri pada kegiatan yang menyembuhkan dan menumbuhkan semangat. Setiap pagi, aku menjalani rutinitas meditasi dan olahraga ringan yang kuharapkan dapat mengembalikan keseimbangan fisik dan mental. Di sela-sela aktivitas itu, aku memanjakan diriku dengan seni menulis, menuangkan segala perasaan dalam kata-kata sebagai bentuk terapi yang ampuh. Selain itu, aku mencari dukungan profesional melalui terapi konseling yang membantuku menata ulang emosi, memahami pola pikir terdalam, dan mengajarkan teknik-teknik pengelolaan stres serta membangun ketahanan psikologis. Diskusi dengan psikolog membuka pintu baru pada pemahaman diri dan memberikan strategi konkret bagaimana menghadapi trauma pengkhianatan. Aku juga mulai menguatkan jaringan sosialku. Berinteraksi dengan teman dan keluarga yang peduli memberikan energi baru yang menenteramkan dan memperkaya semangatku. Aku belajar bahwa melewati masa sulit bukanlah perjalanan sendirian, melainkan dengan dukungan dan cinta dari orang-orang sekitar. Pada bab ini, aku benar-benar menyadari pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik. Aku mulai rutin berolahraga, memperbaiki pola makan, dan memprioritaskan tidur yang berkualitas, karena aku sadar tubuh butuh diperlakukan dengan baik agar jiwa pun kuat menghadapi badai kehidupan. Lebih dari itu, aku mulai menyesuaikan tujuan hidupku. Aku menyusun rencana jangka pendek dan panjang untuk mengembangkan karir dan hobiku, menata hidup agar penuh makna dan kebahagiaan yang selama ini tertunda karena masalah yang kumiliki. Aku aktif dalam berbagai komunitas dan kegiatan sosial yang memperkaya wawasan dan membangun jaringan baru. Aku juga melatih kekuatan batin dengan membaca buku-buku inspiratif dan mengikuti seminar tentang pengembangan diri. Setiap pelajaran yang kudapat menjadi bahan bakar semangat untuk terus melangkah maju, melepaskan masa lalu dan membuka ruang bagi kebahagiaan baru. Bab ini adalah gambaran perjuangan internal dan proses transformasi yang aku jalani. Aku belajar bahwa membangun kekuatan diri adalah fondasi utama untuk menciptakan kehidupan baru yang sehat dan bahagia. Meskipun jalan ini penuh tantangan, aku percaya bahwa setiap tetes keringat dan air mata adalah investasi berharga untuk masa depan yang aku impikan. Aku bertekad untuk tidak hanya sekadar bertahan, tapi tumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dari diriku. Dengan kesadaran penuh, aku melanjutkan perjalanan ini, melangkah dengan keyakinan bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam, dari kemampuan untuk bangkit dan mencintai diri sendiri dalam setiap fase kehidupan. Beberapa waktu setelah penggerebekan dan konfrontasi yang sangat publik, suasana di rumah maupun lingkungan sekitar mulai menunjukkan perubahan. Suamiku, yang sebelumnya berani dan seolah tanpa malu, kini mulai menampilkan wajah yang berbeda. Wajah seorang pria yang tampak menyesal dan penuh penyesalan atas perbuatannya. Namun, apakah penyesalan ini tulus dan cukup untuk memperbaiki segalanya? Itu yang harus aku pahami dengan hati dan pikiran terbuka. Awalnya, sikap suamiku berubah secara drastis. Ia mulai menghindari pertemuan dengan warga komplek dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Ia berusaha menunjukkan bahwa ia menyesal, dengan kata-kata maaf yang keluar dari bibirnya hampir setiap saat. Namun, aku tetap waspada karena aku tahu bahwa penyesalan harus dibuktikan dengan perbuatan nyata, bukan sekadar kata-kata kosong untuk menghindari akibat. Suamiku pun mencoba memperbaiki hubungan kami secara perlahan. Ia berusaha lebih terbuka dalam komunikasi, kembali memperhatikan aku,
dan tampak menahan diri dari kebiasaan lamanya yang menyakitkan. Namun, dilema terbesar bagiku adalah apakah aku bisa kembali percaya dan menerima perubahan ini secara penuh, ataukah aku harus tetap waspada dan mempertahankan jarak hati? Kedatangan beberapa tokoh warga komplek yang selama ini mendukungku juga membuatnya semakin sadar bahwa dukungan untukku sangat kuat dan dia tidak bisa lagi mengulangi kesalahan tanpa konsekuensi. Mereka bahkan memberikan beberapa nasihat keras namun membangun, menegaskan bahwa penyesalan harus diikuti tanggung jawab. Dalam proses ini, aku mulai menilai suami dari berbagai sisi. Aku mengamati tindakannya saat dia berusaha memperbaiki diri, dan kadang-kadang aku kecewa karena ada saja sikapnya yang menunjukkan kebiasaan lama yang sulit diubah. Aku belajar bahwa proses perbaikan diri bukanlah sebuah perjalanan singkat, melainkan perubahan yang perlu waktu dan komitmen. Aku juga mengalami proses internal yang tidak mudah, antara keinginan untuk memaafkan dan rasa takut terluka lagi. Aku mencoba mencari keseimbangan antara memberi kesempatan dan tidak mengorbankan harga diri. Aku menyadari bahwa kunci dari seluruh persoalan ada pada kejujuran, konsistensi, dan kesungguhan hati. Meski begitu, aku tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan untuk kembali, karena aku harus melindungi diri dari kemungkinan terburuk yang pernah kurasakan. Aku berdiskusi dengan teman dan keluarga, menceritakan apa yang terjadi, dan menampung berbagai nasihat agar aku bisa membuat pilihan yang bijak. Secara pelan-pelan, aku mulai membuka ruang untuk dialog yang lebih dalam dengan suami, mencoba memahami apa yang sebenarnya di balik penyesalannya dan apa yang menjadi niatnya ke depan. Aku mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit yang harus dijawabnya untuk membangun kembali kepercayaan yang hilang. Bab ini mencerminkan proses panjang dan sulit dalam menilai perubahan seseorang yang telah berkhianat. Penyesalan bukanlah akhir, tapi awal dari perjalanan bagaimana memperbaiki dan membangun kembali kepercayaan yang telah retak. Aku belajar untuk tidak mudah terbuai kata-kata, namun juga tidak secara membabi buta menolak kemungkinan untuk memperbaiki segalanya. Aku tahu, waktu akan menjadi saksi sejati apakah penyesalan itu tulus dan apakah perbaikan itu nyata. Bab ini adalah bab tentang memberi kesempatan tapi dengan kepala dingin dan hati yang terlindungi, mengutamakan kesejahteraan dan kebahagiaan yang sejati dalam setiap langkah yang diambil. Setelah melewati berbagai kecamuk dalam rumah tangga yang penuh luka dan pengkhianatan, aku akhirnya sampai pada titik di mana aku harus memfokuskan seluruh energiku untuk memperbaiki diri sendiri. Bukan lagi sebagai bagian dari hubungan yang retak, tapi sebagai sosok wanita yang bertekad untuk bangkit, membangun hidup baru yang lebih baik, dan menemukan kebahagiaan sejati dari dalam diri sendiri. Langkah awal yang kuambil adalah proses panjang mengenal dan memahami diriku lebih dalam. Selama bertahun-tahun aku terlalu sibuk mengorbankan kebutuhan dan keinginanku demi mempertahankan pernikahan yang kini patah. Kini saatnya aku menatap kembali siapa aku, apa yang kusukai, dan apa nilai-nilai yang aku pegang teguh. Aku mulai menulis jurnal harian, mencatat setiap perasaan, luka, dan harapan yang selama ini kutahan rapat-rapat. Menulis menjadi terapi penting yang membantu mengurai kebingungan dan keresahan yang memenuhi pikiranku. Aku juga berusaha menyibukkan diri dengan menghidupkan kembali hobi dan minat lama yang dulu pernah memberiku kedamaian dan kebahagiaan. Menulis cerita pendek, membaca buku favorit yang sudah lama tak kupegang, dan mencoba belajar hal baru seperti memasak resep-resep yang menarik atau belajar seni lukis. Aktivitas-aktivitas itu menjadi jembatan untuk kembali menemukan cinta pada diri sendiri dan menumbuhkan aura positif yang selama ini terkubur oleh kekecewaan. Rangkaian hari-hariku kuisi dengan meditasi dan latihan mindfulness yang rutin. Dengan menutup mata dan menarik napas dalam, aku berusaha menenangkan pikiran, mengusir gelisah, serta menumbuhkan rasa syukur meski dalam keadaan sulit. Aku belajar untuk hidup di saat ini, menerima perasaan yang datang tanpa menghakimi, dan memaafkan diri. Ini bukan proses instan, tapi suatu perjalanan yang memberiku kedamaian batin dan ketenangan yang lama hilang. Kesehatan fisik mulai menjadi perhatian utama. Aku sadar, tubuh yang sehat adalah wadah utama untuk jiwa yang kuat. Aku membuat jadwal rutin berolahraga ringan seperti berjalan kaki pagi hari atau yoga yang menjaga fleksibilitas dan kekuatan otot. Pola makan pun kuperbaiki, memilih makanan yang bergizi dan alami,
serta menghindari junk food yang selama ini kuanggap sebagai pelarian sementara dari tekanan batin. Tidur cukup setiap malam kini menjadi rutinitas yang aku jaga ketat agar energi fisik dan mental tetap terjaga dengan baik. Di tengah menjalani semua ini, aku memperkuat jaringan sosial dan mencari dukungan dari keluarga dan teman-teman terdekat. Kali ini aku tidak takut lagi untuk terbuka, bercerita tentang luka yang kualami, dan menerima kasih sayang serta nasihat mereka. Kehadiran mereka menjadi jangkar yang menahan ketika badai datang, pengingat bahwa aku tidak berjalan sendiri. Aku belajar mempercayai kembali manusia dan menerima bahwa manusiawi itu saling membutuhkan. Aku juga mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan komunitas yang menambah jaringan pertemanan dan wawasan baru. Mengikuti workshop self-development, berbagi kisah dengan teman-teman yang mengalami hal serupa, serta terlibat dalam kegiatan amal membuat aku merasa berguna dan membawa makna baru dalam hidupku. Salah satu momen terpenting dalam bab ini adalah aku mulai menyusun visi dan misi hidup baru. Tidak seperti dulu yang terlalu terpusat pada peran sebagai istri, kini aku bermimpi membangun karir yang aku cintai dan mandiri secara finansial. Aku mulai menata rencana untuk belajar hal-hal baru yang berguna, mengambil kursus, serta membuka peluang baru yang dulu tak pernah aku pikirkan karena berbagai alasan dan keterbatasan. Pendidikan dan pengembangan diri menjadi pusat perhatian. Aku membaca buku-buku inspiratif dan mengikuti seminar motivasi yang memberiku wawasan baru tentang bagaimana hidup dengan penuh semangat, bertahan hidup dalam kesulitan, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan kuat. Aku belajar bahwa kekuatan batin adalah perlindungan utama dalam menghadapi ujian kehidupan. Selain semuanya, aku berusaha berdamai dengan masa lalu. Memaafkan tidak berarti melupakan, tapi memberikan kebebasan bagi diriku agar tidak terperangkap oleh dendam dan sakit hati. Aku perlahan melatih diri untuk melihat masa lalu sebagai pelajaran berharga, bukan beban yang menghalangi kebahagiaan yang layak aku dapatkan. Perjalanan memperbaiki diri sendiri penuh dengan naik turun, penuh air mata yang kadang tak tertahan. Namun dengan tekad yang kuat dan dukungan yang kualami saat ini, aku yakin setiap langkah kecil yang kuambil hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Bab ini adalah kisah kebangkitan, kisah bagaimana seorang wanita yang sempat hancur karena pengkhianatan melakukan rekonstruksi hidupnya secara menyeluruh, menjadi lebih kuat, mandiri, dan siap menyambut masa depan cerah tanpa bayang-bayang masa lalu. Aku kini berdiri bukan sebagai korban, tetapi sebagai pejuang yang berhak atas kebahagiaan dan cinta sejati, sebuah tonggak baru dalam kehidupanku yang penuh harapan dan cahaya. Dengan membangun kekuatan diri, aku melangkah pasti menuju sebuah kehidupan yang lebih bermakna dan penuh arti. Setelah melewati fase penuh pergolakan dalam rumah tangga, di mana aku merasa hancur akibat pengkhianatan suamiku, aku mendapatkan kekuatan besar dari orang-orang terdekat dalam hidupku, keluarga dan teman-teman. Mereka menjadi pilar yang kokoh, penopang jiwa saat aku nyaris runtuh, dan sumber harapan yang tak pernah padam dalam perjalanan panjangku mencari kedamaian dan kebahagiaan kembali. Sejak awal, keluarga inti seperti orang tuaku menjadi tempat pertama aku mencari perlindungan dan penghiburan. Orang tuaku dengan kasih yang tulus dan tanpa syarat membuka pintu rumah dan hatinya untukku saat aku merasa dunia seolah runtuh. Mereka bukan hanya sekadar memberi ruang berlindung, tetapi juga menjadi saksi bisu perjalanan panjang dan getir yang kujalani. Mereka selalu ada, dengan pelukan hangat dan kata-kata penguat di setiap momen aku merasa lemah dan putus asa. Ayahku, sosok yang selama ini menjadi teladan ketegaran dalam keluarga, kerap memberi nasihat bijak. Ia mengingatkanku bahwa hidup harus terus berjalan dan kebahagiaan adalah hak setiap orang. Ia mengatakan bahwa aku pantas mendapatkan yang terbaik, dan jangan pernah mengorbankan harga diri untuk seseorang yang tidak menghargai. Ibu, dengan kelembutan dan perhatian ibu, selalu memastikan aku makan dengan baik, cukup istirahat, dan menjaga kesehatan secara menyeluruh. Selain keluarga inti, saudara-saudara dan sepupuku juga ikut turun tangan memberikan dukungan moral dan juga kehadiran yang sangat aku butuhkan. Mereka mengajakku berkumpul, mengisi waktu dengan tawa, cerita, dan berbagai kegiatan ringan yang membantuku melepas beban pikiran. Waktu-waktu kebersamaan itu terasa seperti oase yang melegakan jiwaku yang haus akan kedamaian. Teman-teman terdekat juga memainkan peran sangat vital dalam proses pemulihan ini.
Mereka menjadi telinga yang mendengarkan tanpa menghakimi, bahu yang bisa diandalkan saat aku butuh tempat bersandar, dan suara-suara penyemangat yang selalu mengingatkanku akan keberanian dan nilai diriku. Mereka mengajakku untuk tetap aktif ikut dalam berbagai kegiatan sosial, yang membuatku kembali merasakan arti kebahagiaan dan persahabatan yang sejati. Melalui dukungan teman-teman, aku bertemu dengan berbagai orang baru yang memberi inspirasi dan membuka wawasan. Interaksi sosial ini sangat membantuku mengalihkan fokus dari luka lama dan menumbuhkan semangat baru. Dalam komunitas baru ini, aku tak hanya menemukan teman, tapi juga motivator dan sahabat sejati yang siap berdiri di sampingku dalam setiap tantangan. Lebih dari sekadar kata-kata, dukungan ini hadir dalam bentuk tindakan nyata. Mereka menemaniku saat harus menghadapi suamiku, menjadi pelindung dan penyemangat ketika aku merasakan ragu. Mereka juga membantuku menjaga keseimbangan emosional setiap kali perasaan kecewa dan sedih datang menghantui. Aku belajar mengetahui bahwa proses penyembuhan bukan semata-mata perjalanan yang harus dijalani sendiri. Dukungan keluarga dan teman adalah energi yang mengubah luka menjadi kekuatan, kesepian menjadi kebersamaan, dan kehancuran menjadi harapan. Mereka menjadi pelita yang menerangi jalan gelap yang aku lalui, memberi keyakinan bahwa aku mampu melalui semuanya. Bab ini juga mengajarkan aku tentang pentingnya membina hubungan dengan orang-orang yang peduli dan tulus. Aku bertekad untuk menjaga dan mengembangkan jaringan sosial ini, karena dalam kehidupan, kekuatan sesungguhnya datang dari hati yang saling mendukung tanpa syarat. Kini, dengan fondasi kuat dari cinta dan dukungan orang-orang terdekat, aku siap melangkah lebih jauh menuju masa depan yang penuh harapan dan kebahagiaan. Aku tidak lagi sendiri. Kekuatan keluarga dan teman menjadi tonggak utama dalam membangun kembali diriku yang utuh dan bahagia. Aku berterima kasih atas kehadiran mereka, karena mereka adalah cahaya yang menuntunku keluar dari kegelapan dan menjadi alasan terbesar aku bisa bangkit dan melanjutkan hidup dengan penuh keberanian dan cinta. Bab ini adalah kisah tentang bagaimana dukungan sosial menjadi penentu dalam pemulihan dan kemenangan seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan. Perjalanan hidupku yang penuh lika-liku dan perjuangan akhirnya sampai pada sebuah babak yang sangat penting, titik balik yang mengubah arah dan makna kehidupan secara signifikan. Bab ini adalah refleksi mendalam dari semua pengalaman yang telah kulalui, dari rasa sakit, pengkhianatan, keberanian, hingga kekuatan yang kugenggam sekarang. Sebuah fase baru yang membawa harapan dan pembaruan yang kubutuhkan untuk melangkah maju. Setelah melewati proses panjang penyembuhan dan memperbaiki diri sendiri, aku mulai merasakan kelegaan dan ketenangan yang selama ini kuimpikan. Aku menyadari bahwa titik balik ini bukanlah suatu momen tiba-tiba, tapi hasil dari akumulasi perjalanan batin yang penuh pembelajaran dan pertumbuhan. Ini adalah saat di mana aku bisa menatap masa depan dengan mata yang lebih jernih, hati yang lebih terbuka, dan jiwa yang lebih kuat. Salah satu aspek utama dari titik balik ini adalah kemampuanku untuk menerima masa lalu dan belajar berdamai dengan segala luka yang pernah kualami. Aku mulai memahami bahwa luka bukanlah akhir, tapi justru titik awal untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan kuat. Aku belajar bahwa melepaskan bukan berarti menyerah, tapi memberikan ruang untuk hal-hal baru yang penuh makna masuk ke dalam hidupku. Di dalam bab ini, aku juga merefleksikan bagaimana dukungan dari keluarga dan teman-teman yang tulus menjadi fondasi utama bagi kebangkitan diriku. Mereka bukan hanya teman setia dalam kesedihan, tetapi juga pendorong semangat yang mendampingiku di setiap langkah. Aku sekarang tahu bahwa cinta dan perhatian yang tulus dari orang-orang terdekat adalah kekuatan terbesar yang bisa merubah jalan hidup seseorang. Lebih jauh, titik balik ini melahirkan tujuan hidup yang baru. Aku mulai merancang visi yang lebih jelas dan kuat untuk masa depanku. Aku menempatkan kebahagiaan pribadi sebagai prioritas tanpa harus merasa bersalah, menata kembali hubungan sosial, membangkitkan impian-impian yang dulu terpendam, dan mengukir karir yang aku idamkan. Semua itu kini menjadi bagian dari rencana hidup yang lebih bermakna dan realistis. Selain aspek emosional dan mental, aku juga mulai melakukan perubahan nyata dalam gaya hidup. Aku lebih disiplin menjaga kesehatan fisik, dengan rutin berolahraga dan mengatur pola makan yang seimbang. Aku juga aktif mengikuti berbagai kegiatan yang membangun wawasan dan sikap positif, serta memperdalam pengembangan diri melalui buku, seminar, dan pelatihan.
Titik balik ini juga membuatku membuka ruang bagi peluang baru untuk berkembang. Aku mulai berani mengambil risiko yang sebelumnya kutakuti, mencoba hal-hal yang keluar dari zona nyaman, dan membangun jaringan sosial serta profesional yang lebih luas. Aku percaya bahwa keberanian untuk berubah dan beradaptasi adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan yang selama ini tertutup. Pada sisi spiritual, aku merasa semakin dekat dengan esensi diriku yang sebenarnya. Aku melatih diri untuk selalu bersyukur, menerima apa adanya, dan menjaga keseimbangan hidup dengan menanamkan nilai-nilai positif. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati muncul dari ketenangan batin dan penerimaan diri, bukan dari pencapaian duniawi semata. Di bab ini juga terungkap bagaimana aku mulai mengampuni, bukan hanya orang lain, tapi terutama diri sendiri. Pengampunan menjadi pembebasan dari belenggu masa lalu yang pernah membelenggu hatiku. Aku memilih untuk melepaskan dendam dan rasa sakit yang menghambat perjalanan hidupku agar aku bisa melangkah dengan lebih ringan dan penuh harapan. Titik balik ini adalah sebuah kemenangan pribadi, sebuah renungan yang mengajarkan bahwa segalanya bisa berubah jika kita mau berusaha dan membuka diri untuk menerima perubahan. Aku menemukan kekuatan baru yang tersembunyi, menemukan diri yang lebih utuh, dan mematok standar kebahagiaan yang sesungguhnya. Dengan segala pengalaman yang telah menguatkan, aku siap mengukir babak baru dalam hidupku, melangkah ke masa depan dengan keyakinan bahwa perjalanan ini akan dipenuhi dengan kebaikan, cinta, dan harapan tanpa batas. Bab ini menjadi saksi betapa kuatnya seorang wanita yang mampu bangkit dari keterpurukan, mengubah luka menjadi pelajaran berharga, dan meraih kemenangan dalam hidup yang penuh makna. Aku percaya, titik balik ini bukanlah akhir, tapi awal dari hidup baru yang lebih cerah dan membahagiakan. Sebuah perjalanan yang akan terus kulalui dengan penuh semangat, keberanian, dan tanpa rasa takut untuk mengejar kebahagiaan yang sejati. Setelah semua perjalanan panjang penuh liku dan pelajaran berharga yang telah kulalui, aku akhirnya sampai di bab yang menjadi awal dari kehidupan baru yang penuh harapan. Bab ini menjadi titik transisi yang menandai pergeseran dari masa-masa gelap menuju masa depan yang cerah dan dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Memulai bab baru bukanlah hal yang mudah, tetapi aku melakukannya dengan keyakinan yang kuat. Aku menyadari bahwa masa lalu, meskipun berdampak besar, tidak mendefinisikan siapa aku hari ini atau siapa aku di masa depan. Aku telah belajar banyak tentang kekuatan, keberanian, dan keteguhan hati yang kini menjadi fondasi kehidupanku. Dengan bekal ini, aku siap menyambut bab baru dengan segala tantangan dan peluangnya. Dalam bab ini, aku mulai membangun rutinitas baru yang tidak hanya berfokus pada kesembuhan dan perbaikan diri, tetapi juga pada pertumbuhan dan pengembangan potensi. Aku merancang jadwal harian yang menyatukan aktivitas fisik, mental, dan spiritual secara seimbang. Olahraga pagi yang rutin menjadi ritual yang menambah energi dan semangat. Meditasi dan refleksi batin membantu menjaga keseimbangan emosional dan ketenangan jiwa. Aku mulai menggeluti berbagai minat dan hobi lama yang dulu sempat terabaikan. Misalnya, aku menekuni dunia seni lukis yang memberiku ruang ekspresi dan rekreasi mental. Juga, aku mulai aktif dalam komunitas literasi, ikut menulis, dan berbagi cerita ke dalam media sosial yang menginspirasi banyak orang. Aktivitas ini membuat rasa percaya diriku bertumbuh dan membuka jalur koneksi sosial yang positif. Salah satu hal terpenting yang kulakukan adalah membangun kembali hubungan sosial yang bermakna. Aku mulai menghadiri pertemuan komunitas, seminar pengembangan diri, dan berbagai kegiatan sosial yang memungkinkan aku bertemu dengan orang-orang inspiratif. Lingkungan sosial yang positif ini tidak hanya memperkaya wawasan tapi juga menguatkan semangat dan memperluas jaringan pertemanan. Dalam bab ini juga aku memfokuskan perhatian pada tujuan jangka panjang dan rencana masa depan yang jelas. Aku mulai menyusun roadmap karir yang ingin kutuju, belajar kemungkinan peluang baru, dan mengambil langkah-langkah praktis terkait pendidikan dan pelatihan. Aku berkomitmen untuk mencapai mandiri finansial dan kesejahteraan secara menyeluruh, sehingga aku bisa mengendalikan hidupku sepenuhnya tanpa ketergantungan. Aku juga mulai menjalin hubungan emosional baru, membangun komunikasi yang sehat, dan membuka diri untuk mencintai kembali dengan hati yang lebih bijak dan terlindungi. Aku belajar dari masa lalu, menghindari pola yang merugikan,
dan berusaha membangun hubungan yang didasarkan pada rasa saling menghargai, kejujuran, dan kesetiaan. Selain itu, aku menanamkan nilai-nilai spiritual yang lebih mendalam sebagai landasan hidupku. Dengan rutin beribadah, berdoa, dan menjalani kegiatan spiritual, aku menemukan kedamaian dan kekuatan batin yang membimbingku di setiap langkah. Aku menyadari bahwa kekuatan terbesar berasal dari keseimbangan antara jasmani, rohani, dan mental. Bab ini penuh dengan momen-momen refleksi diri yang mendalam. Aku menyadari bahwa memulai bab baru berarti membuka lembaran kosong yang harus diisi dengan keputusan bijaksana dan sikap positif. Aku memilih untuk melewati hari-hari dengan penuh syukur, sabar, dan optimisme, siap menghadapi segala tantangan yang mungkin datang. Dalam setiap langkah, aku mengingatkan diriku bahwa hidup ini adalah anugerah yang harus dijalani dengan penuh rasa cinta dan tujuan yang bermakna. Aku tidak lagi terjebak dalam masa lalu, tetapi fokus pada masa depan yang aku buat sendiri. Aku belajar menerima bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang datang begitu saja, tapi buah dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan dengan sepenuh hati. Bab ini adalah kisah inspiratif tentang kebangkitan, tentang bagaimana aku mampu menemukan kekuatan di dalam diri untuk memulai kembali, membangun hidup baru yang lebih sehat, bahagia, dan bermakna. Ini adalah bab awal dari sebuah perjalanan baru yang menjanjikan penuh dengan harapan dan peluang. Aku percaya bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk berkembang, belajar, dan menciptakan kebahagiaan. Dengan langkah mantap dan hati yang penuh keyakinan, aku melangkah ke depan, siap menorehkan kisah baru yang lebih indah dan penuh makna dalam hidupku. Bab ini menjadi simbol kemenangan sejati seorang wanita yang tidak pernah menyerah, dan selalu percaya bahwa masa depan selalu penuh harapan. Bab terakhir ini adalah puncak dari seluruh perjalanan panjang yang telah kujalani, sebuah refleksi mendalam yang menggabungkan hikmah, pengalaman, dan semangat untuk menyongsong masa depan dengan penuh keyakinan. Setelah bertahun-tahun menghadapi luka, kehilangan, dan perjuangan, aku akhirnya berada di titik di mana aku bisa memandang ke depan tanpa bayang-bayang keraguan dan ketakutan, tapi dengan keberanian dan harapan yang berwarna cerah. Masa depan yang kusongsong bukan lagi sebuah tempat yang asing dan menakutkan. Ini adalah dunia baru yang aku ciptakan sendiri, melalui pilihan-pilihan yang dipikirkan matang dan disertai tekad baja. Aku tahu bahwa masa depan adalah milikku untuk diciptakan, bukan sesuatu yang tergantung pada orang lain atau keadaan yang lalu. Dengan pemahaman ini, aku melangkah mantap, membawa segala pelajaran hidup sebagai bekal tak ternilai. Salah satu hal terpenting yang aku pegang erat adalah rasa syukur. Sungguh, perjalanan ini tidak mudah, tapi aku bersyukur atas setiap jatuh dan bangkit yang ku alami. Aku bersyukur atas mereka yang hadir dan yang pergi dari hidupku, atas keluargaku dan teman-temanku yang memberi dukungan tanpa henti, dan atas diriku sendiri yang tak pernah menyerah dalam menghadapi gelombang kehidupan. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan datang dari sempurnanya segalanya, tapi dari kemauan untuk terus berusaha dan tidak kalah oleh keadaan. Aku memilih menjalani hidup ini dengan semangat pantang mundur, berani mengambil risiko, dan selalu belajar dari setiap pengalaman, baik yang manis maupun pahit. Dalam bab ini, aku merefleksikan arti pentingnya memiliki visi hidup yang jelas dan tujuan yang bermakna. Aku tahu bahwa untuk mencapai kehidupan yang diimpikan, aku harus terus memperbaiki diri dan terus menantang batas kemampuan. Aku mengatur rencana jangka panjang, mulai mengembangkan karir, menjalin relasi sosial yang positif, dan menjaga kesehatan tubuh dan jiwa agar tetap prima. Lebih dari itu, aku memahami nilai pentingnya keseimbangan dalam hidup. Antara pekerjaan, keluarga, waktu untuk diri sendiri, dan waktu untuk bersosialisasi, semua harus dikelola dengan bijaksana agar tidak ada bagian yang terabaikan. Aku berkomitmen untuk menjalani hidup yang harmonis dan penuh kebahagiaan. Aku juga membangun pondasi spiritual yang kokoh sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Beribadah dan mencari ketenangan batin bukan hanya memberikan kedamaian, tapi juga memperkuat keberanian dan keteguhan hati dalam menghadapi kepahitan hidup. Ini menjadi fondasi yang menopang langkahku ketika badai menghadang. Pada bab ini, aku berbicara pada diriku sendiri tentang pentingnya memaafkan dan melupakan masa lalu dengan cara yang sehat,
agar aku bisa fokus pada masa depan tanpa beban. Pengampunan adalah hadiah terbesar yang bisa aku berikan pada diriku sendiri, membebaskan hati dari dendam dan kebencian yang hanya menyakiti jiwa. Aku juga membuka diri untuk hubungan baru yang lebih sehat dan penuh rasa saling menghargai. Aku belajar dari pengalaman masa lalu, mengenal tanda-tanda hubungan yang baik, dan menanamkan batas-batas yang sehat agar kebahagiaan yang kujalani bukan hanya sementara, tapi langgeng dan bermakna. Bab ini merangkum semua harapan dan mimpi yang aku rajut, di mana aku tidak lagi menjadi wanita yang takut menghadapi dunia. Aku adalah pribadi yang mandiri, kuat, dan penuh percaya diri untuk mengambil kendali atas hidupku. Aku siap untuk melangkah ke depan dengan optimisme, membangun masa depan berdasarkan kejujuran, cinta, dan ketulusan. Aku percaya bahwa setiap orang memiliki potensi luar biasa untuk mengubah hidupnya, asal ada kemauan dan keberanian untuk memulai. Ceritaku adalah bukti nyata bahwa dari reruntuhan dan kepedihan, bisa lahir kekuatan yang membawa pada kemenangan. Kini aku menutup bab terakhir ini dengan hati penuh syukur dan jiwa yang siap untuk menghadapi segala tantangan baru. Masa depan adalah milikku, penuh warna, penuh peluang, dan penuh kebahagiaan yang kutentukan sendiri dengan keberanian dan iman. Inilah akhir dari sebuah perjalanan, sekaligus awal dari kehidupan yang baru, kehidupan yang aku jalani sepenuh hati, dengan keyakinan tak tergoyahkan bahwa aku mampu dan pantas mendapatkan yang terbaik di dunia ini. Setelah melewati fase penuh pergolakan dalam rumah tangga, di mana aku merasa hancur akibat pengkhianatan suamiku, aku mendapatkan kekuatan besar dari orang-orang terdekat dalam hidupku, keluarga dan teman-teman. Mereka menjadi pilar yang kokoh, penopang jiwa saat aku nyaris runtuh, dan sumber harapan yang tak pernah padam dalam perjalanan panjangku mencari kedamaian dan kebahagiaan kembali. Sejak awal, keluarga inti seperti orang tuaku menjadi tempat pertama aku mencari perlindungan dan penghiburan. Orang tuaku dengan kasih yang tulus dan tanpa syarat membuka pintu rumah dan hatinya untukku saat aku merasa dunia seolah runtuh. Mereka bukan hanya sekadar memberi ruang berlindung, tetapi juga menjadi saksi bisu perjalanan panjang dan getir yang kujalani. Mereka selalu ada, dengan pelukan hangat dan kata-kata penguat di setiap momen aku merasa lemah dan putus asa. Ayahku, sosok yang selama ini menjadi teladan ketegaran dalam keluarga, kerap memberi nasihat bijak. Ia mengingatkanku bahwa hidup harus terus berjalan dan kebahagiaan adalah hak setiap orang. Ia mengatakan bahwa aku pantas mendapatkan yang terbaik, dan jangan pernah mengorbankan harga diri untuk seseorang yang tidak menghargai. Ibu, dengan kelembutan dan perhatian ibu, selalu memastikan aku makan dengan baik, cukup istirahat, dan menjaga kesehatan secara menyeluruh. Selain keluarga inti, saudara-saudara dan sepupuku juga ikut turun tangan memberikan dukungan moral dan juga kehadiran yang sangat aku butuhkan. Mereka mengajakku berkumpul, mengisi waktu dengan tawa, cerita, dan berbagai kegiatan ringan yang membantuku melepas beban pikiran. Waktu-waktu kebersamaan itu terasa seperti oase yang melegakan jiwaku yang haus akan kedamaian. Teman-teman terdekat juga memainkan peran sangat vital dalam proses pemulihan ini. Mereka menjadi telinga yang mendengarkan tanpa menghakimi, bahu yang bisa diandalkan saat aku butuh tempat bersandar, dan suara-suara penyemangat yang selalu mengingatkanku akan keberanian dan nilai diriku. Mereka mengajakku untuk tetap aktif ikut dalam berbagai kegiatan sosial, yang membuatku kembali merasakan arti kebahagiaan dan persahabatan yang sejati. Melalui dukungan teman-teman, aku bertemu dengan berbagai orang baru yang memberi inspirasi dan membuka wawasan. Interaksi sosial ini sangat membantuku mengalihkan fokus dari luka lama dan menumbuhkan semangat baru. Dalam komunitas baru ini, aku tak hanya menemukan teman, tapi juga motivator dan sahabat sejati yang siap berdiri di sampingku dalam setiap tantangan. Lebih dari sekadar kata-kata, dukungan ini hadir dalam bentuk tindakan nyata. Mereka menemaniku saat harus menghadapi suamiku, menjadi pelindung dan penyemangat ketika aku merasakan ragu. Mereka juga membantuku menjaga keseimbangan emosional setiap kali perasaan kecewa dan sedih datang menghantui. Aku belajar mengetahui bahwa proses penyembuhan bukan semata-mata perjalanan yang harus dijalani sendiri. Dukungan keluarga dan teman adalah energi yang mengubah luka menjadi kekuatan, kesepian menjadi kebersamaan, dan kehancuran menjadi harapan.
Mereka menjadi pelita yang menerangi jalan gelap yang aku lalui, memberi keyakinan bahwa aku mampu melalui semuanya. Bab ini juga mengajarkan aku tentang pentingnya membina hubungan dengan orang-orang yang peduli dan tulus. Aku bertekad untuk menjaga dan mengembangkan jaringan sosial ini, karena dalam kehidupan, kekuatan sesungguhnya datang dari hati yang saling mendukung tanpa syarat. Kini, dengan fondasi kuat dari cinta dan dukungan orang-orang terdekat, aku siap melangkah lebih jauh menuju masa depan yang penuh harapan dan kebahagiaan. Aku tidak lagi sendiri. Kekuatan keluarga dan teman menjadi tonggak utama dalam membangun kembali diriku yang utuh dan bahagia. Aku berterima kasih atas kehadiran mereka, karena mereka adalah cahaya yang menuntunku keluar dari kegelapan dan menjadi alasan terbesar aku bisa bangkit dan melanjutkan hidup dengan penuh keberanian dan cinta. Bab ini adalah kisah tentang bagaimana dukungan sosial menjadi penentu dalam pemulihan dan kemenangan seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan hidup, bab ini menjadi sebuah pengakhiran yang sekaligus pembukaan pintu bagi damai yang selama ini aku cari. Bab ini adalah refleksi dan penegasan tentang bagaimana aku akhirnya menemukan ketenangan sejati bukan dari luar, tetapi dari dalam diri sendiri, sebuah kedamaian batin yang menjadi sumber kekuatan utama dalam menjalani hidup. Proses menemukan damai ini bukan datang dengan mudah. Aku harus melalui perjalanan panjang mengolah berbagai luka, menghadapi ketakutan, dan melepaskan beban masa lalu yang menyesakan. Awalnya, aku pernah merasa bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang tergantung pada keadaan di luar diriku, seperti kembali ke dalam hubungan yang rusak atau mendapatkan pengakuan dari orang lain. Namun, seiring waktu aku belajar bahwa damai sejati hanya bisa muncul dari dalam hati. Aku mulai dengan belajar menerima segala hal yang telah terjadi dan mengampuni diri sendiri atas kesalahan-kesalahan yang pernah kubuat, serta mengampuni mereka yang pernah menyakitiku. Pengampunan ini membuka pintu bagi pembebasan emosional yang luar biasa, melepaskan aku dari belenggu dendam dan rasa sakit yang menghambat kebahagiaan. Mediasi, doa, dan refleksi menjadi bagian penting dalam rutinitasku sehari-hari. Aku meluangkan waktu untuk duduk hening, menenangkan pikiran dan merasakan setiap nafas yang masuk dan keluar, menyadari bahwa hidup adalah anugerah yang harus dihargai. Setiap ritual spiritual menjadi momen menyatukan diri dengan kekuatan yang lebih besar, menumbuhkan rasa syukur dan kedamaian yang tidak tergantikan. Selain itu, aku juga menemukan bahwa mencintai diri sendiri adalah fondasi dari damai batin. Aku belajar menghargai kelebihan dan kekuranganku, menerima diriku apa adanya tanpa terlalu keras menilai diri. Aku sebisa mungkin menjaga kesehatan fisik dan mental, karena aku tahu bahwa tubuh yang sehat membantu aku meraih ketenangan jiwa. Dalam bab ini, aku juga merenungkan pentingnya membangun hubungan yang sehat dan bermakna dengan orang lain. Aku tidak lagi mencari pengakuan atau cinta dari orang yang salah, tapi membina hubungan yang saling mendukung dan menghargai. Kehadiran keluarga dan teman-teman yang selama ini mendukung menjadi bagian dari hidup yang membawa ketenangan dan kehangatan hati. Aku merasa bahwa damai dalam diri adalah kunci untuk menghadapi segala tantangan hidup dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Ketika jiwa tenang, aku mampu melihat segala sesuatu dengan perspektif yang lebih jernih dan bijaksana, menemukan solusi tanpa terbawa emosi negatif. Bab ini menyadarkan aku bahwa proses penyembuhan dan pencarian kedamaian adalah perjalanan seumur hidup. Tidak ada titik akhir, tapi sebuah perjalanan yang terus membawa aku pada pertumbuhan dan pengembangan diri. Aku menerima bahwa kadang jatuh dan gagal adalah bagian dari proses ini, namun aku siap untuk terus bangkit dengan semangat yang baru. Dengan damai dalam diri, aku siap menyambut hari-hari yang akan datang dengan penuh optimisme dan cinta. Aku percaya bahwa kedamaian ini tidak hanya membawa kebahagiaan pribadi, tetapi juga pancaran positif yang mampu menyentuh orang-orang di sekitarku dan dunia lebih luas. Bab ini adalah penutup sekaligus awal yang baru, sebuah pengingat bahwa kebahagiaan dan kedamaian sejati bersumber dari dalam hati, dan setiap orang berhak serta mampu menemukannya. Aku menutup cerita ini dengan hati penuh syukur dan jiwa yang lapang, menatap dunia dengan mata penuh harapan dan langkah pasti menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh damai. Tama.